Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu berlumut di pinggir kali, tergenang air elok menawan. Anda disambut semesta ini dengan senyuman alam lukisan Tuhan. Gunung Merbabu, Gunung Rinjani, Kota Kinabalu di negeri Malaysia. Menjemput ilmu ridho sang suci. Ikatlah ilmu dengan membacanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kali ini saya berada di layanan Ipteks Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Nama saya Zahir Juwana Ridwan. Saya seorang pustakawan yang menggeluti khasanah sastra pantun. Mudah-mudahan tayangan kita yang berseri ini akan menguak banyak hal tentang fenomena dan juga filosofi dan bagaimana sastra pantun itu bisa berkembang sedemikian rupa dan bagaimana aplikasi dari sastra pantun bisa membawa bagian atau menjadi bagian daripada upaya kita untuk membangun harmoni dalam berkomunikasi dengan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, kali ini saya akan membagikan ilmu yang berkait tentang khasanah kesusastraan pantun yang nanti akan saya bawakan secara berseri. Kali ini kita mulai dari seri pertama dan kita akan mempelajari tentang apa itu sastra dan kemudian juga apa itu bahasa. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak yang bertanya, apakah bahasa itu sama dengan sastra? Saya ingin menjelaskan dulu secara asas. Jadi asasnya dulu, kemudian kita lihat kemudian apakah bahasa itu memang berbeda dengan sastra, karena pada beberapa kajian-kajian tentang bahasa dan sastra itu berbeda. Tapi sebelum sampai ke sana, izinkan saya membahas dulu asasnya, dasar-dasarnya sebenarnya apa itu bahasa dan apa itu sastra. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalau kita bicara tentang bahasa, pertanyaan pertama kita adalah apakah bahasa itu? Jadi bahasa itu adalah satu sistem bunyi yang merupakan medium yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan pihak yang lain. Itu secara sederhana. Jadi dasarnya adalah sistem bunyi yang kemudian digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan pihak yang lain. Itulah yang disebut sebagai bahasa. Bisa dia terucap, bisa tertulis, bisa juga isyarat. Kalau saya kasih contoh misalnya saya berbahasa menyampaikan kata baik misalnya atau menyampaikan kata gemilang atau mantap dan sebagainya, maka itu bisa langsung dalam pikiran manusia, oh baik, gemilang, mantap berarti itu bisa secara umum masuk dalam klaster sukses, bisa berhasil dan lain sebagainya. Tapi saya bisa menyampaikan tanpa terucap dengan isyarat misalnya. Kalau saya angkat jempol seperti ini, itu berarti saya tengah berkomunikasi dengan pihak lain untuk menyampaikan bahwa kerja Anda bagus, bisa baik, bisa mantap, bisa gemilang, bisa sukses, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu bahasa isyarat. Banyak isyarat-isyarat yang digunakan tanpa harus mengomunikasikan dalam bentuk bunyi ataukah tertulis, tapi kita pakai bahasa isyarat. Nah, semua itu baik bahasa dalam bentuk tertutur atau dituturkan maupun tertulis atau juga isyarat, semua dalam satu rumpun bahasa. Kemudian orang bertanya lagi, kalau sastra, apa itu sastra? Kenapa sastra itu berbeda dengan bahasa? Nah, saya ingin menjelaskan pada seri pertama ini dulu dasarnya dari akar kata apa sastra itu. Saudara-saudaraku yang diberkahi Allah, sastra itu terambil dari akar kata bahasa Sanskerta. Sastra dari kata sas dan tra. Sas itu bermakna adalah instruksi, pedoman, petunjuk atau arahan. Sementara tra dalam bahasa Sanskerta itu bisa diartikan medium atau alat yang kemudian bisa memiliki nilai seni atau nuansanya bisa berseni. Sehingga kata sastra itu sebenarnya mengandung makna adalah petunjuk, instruksi, atau pedoman yang diberikan kepada seseorang atau kepada masyarakat melalui medium yang berseni. Nah, jadi coraknya berseni, punya nilai seni. Sastra tadi yang terambil dari akar kata bahasa Sanskerta yang merupakan upaya seseorang memberikan petunjuk dan arahan atau pedoman kepada orang lain,
dengan alat-alat tertentu, dengan gaya dan nuansa yang berseni. Atau dalam sastra itu disebut sastrawi. Nanti sastra itu agak berbeda juga dengan sastrawi, sastrawan, kesusastraan, dan sebagainya. Kita akan bahas secara berseri itu. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Nah, tadi kita sudah dapat, kalau bahasa itu merupakan adalah satu sistem kesatuan bunyi atau satu sistem alat komunikasi antara satu pihak tertentu dengan pihak yang lain, maka kemudian pada kenyataannya sastra itu adalah wahana untuk membangun instruksi dan pedoman serta petunjuk kepada pihak lain dengan bernuansa sastrawi atau bernuansa seni. Kalau bahasa sederhananya saya ingin mengatakan bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi kepada pihak lain dengan satu sistem kesatuan bunyi dan lain sebagainya yang dipahami secara bersama, maka kemudian sastra itu adalah seni di dalam mengomunikasikan satu kesatuan bunyi yang disebut bahasa tadi. Jadi boleh disebut sastra itu adalah seninya. Nah, orang yang mengetahui atau mendalami bahasa belum tentu dia mahir dalam bersastra. Tetapi umumnya orang-orang yang terampil dalam bersastra, maka sesungguhnya itu merupakan aplikasi di dalam berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Hampir semua kalau kita saksikan dalam perjalanan peradaban sejarah kita, orang-orang yang mempunyai nilai sastra pada masa-masa yang lalu, tokoh-tokoh kita, itu secara otomatis keterampilan dan kemahiran berbahasanya sudah terlihat. Kalau dia pahami sastra. Tapi orang yang mampu berbahasa belum tentu bisa bersastra dengan baik. Kita angkatlah satu contoh misalnya sastrawan terkenal Raja Ali Haji. Semoga Allah menerangi kuburnya dan merahmati beliau. Raja Ali Haji ini adalah seorang sastrawan besar dan juga ulama, pejuang, tokoh nasional, bahkan pahlawan nasional yang berasal dari keturunan Melayu Bugis. Raja Ali Haji ini peletak dasar sastra Melayu yang begitu luar biasa, yang kemudian sangat terkenal baik di dalam negeri maupun di rumpun-rumpun Melayu. Raja Ali Haji seorang sastrawan besar. Karena dengan karyanya yang disebut yang terkenal itu Gurindam 12, kalau kita baca itu mengandung nilai sastra yang begitu luar biasa. Beliau menulis Gurindam 12. Kita akan jelaskan nanti pada seri berikutnya, karena kita mulai dulu nanti dari pantun dan kemudian kita akan masuk juga membahas Gurindam, syair, talibun, puisi dan sebagainya. Nah, Raja Ali Haji menulis Gurindam 12 dan sangat terkenal dan fenomenal. Itu tulisan sastra yang begitu luar biasa. Dan itu merupakan medium untuk mengomunikasikan satu gagasan spiritualitas dan semangat untuk disampaikan kepada pihak lain atau masyarakat. Khususnya masyarakat Melayu, karena itu kita baca Gurindam 12 itu nuansanya itu nuansa Melayu. Nah, itu adalah wawasan sastra spiritual yang memang karena beliau tokoh Islam yang sangat terkenal juga, sehingga pesan-pesan disampaikan dengan bahasa-bahasa sastrawi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, orang yang punya keterampilan berbahasa belum tentu dia punya kemahiran dalam sastrawi atau nuansa sastra, tetapi orang yang punya kemahiran dalam sastra umumnya maka kemampuan berbahasanya pun itu biasanya punya nilai-nilai yang tinggi. Itu yang ingin saya jelaskan dulu pada dasar menjelaskan tentang perbedaan bahasa dan sastra. Kalau dalam ilmu kepustakawanan atau ilmu perpustakaan, tempatnya pun berbeda. Kelas 400 itu, 400 sekian itu kan kelas rumpun bahasa. Tetapi kelas sastra itu berada di kelas 800. Jadi kelasnya 800. Nah, itu dari situ saja bisa dilihat bahwa ternyata agak berbeda sastra bahasa dan sastra itu. Nah, kita masuk lebih lanjut tentang bahasa dan sastra. Tentu kita tahu fungsi-fungsinya untuk mengomunikasikan ide dan gagasan. Kemudian dia juga mempunyai nilai seni. Khususnya sastra, karena sastra itu mempunyai nilai seni yang begitu luar biasa, yang kemudian ketika ditulis dan dituturkan, pembaca dan kemudian pendengarnya akan merasakan satu daya
daya tarik yang begitu luar biasa. Taruhlah misalnya, kalau katakanlah seorang sastrawan yang cukup terkenal, Bapak Ustaz Mustafa Bisri. Saya sering mendengarkan puisi-puisi beliau itu, dan saya tidak mau beranjak kalau mendengarkan sastrawan Mustafa Bisri itu sudah melantunkan puisinya, atau kayak Taufik Ismail misalnya. Itu kalau mereka-mereka yang sudah berpuisi, saya tidak mau beranjak, pasti saya dengarkan sampai tuntas, bahkan kadang saya ulang-ulang. Karena apa? Karena sastra itu dituturkan dengan satu energi yang luar biasa. Bisa energi itu adalah energi karena rasa di dalam hati, bisa pengalaman, bisa spiritualitas, bisa macam-macam bentuknya. Itulah yang kemudian semacam energi yang begitu kuat yang kemudian terucap dalam bentuk tuturan-tuturan dan mengandung nilai. Itulah substansi daripada sastra yang akar katanya tadi sas dan tra. Jadi medium yang digunakan dalam berseni untuk menyampaikan pedoman, instruksi, arahan dan sebagainya kepada pihak lainnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sekarang kita mencoba untuk masuk lebih dalam tentang kemana bahasa dan sastra itu harus kita bunyikan dan semarakkan. Saudara-saudaraku, perlu kita tahu bahwa bahasa, sastra dan keduanya ini itu adalah satu elemen penting dalam kerangka membangun marwah dan peradaban satu bangsa. Kita tahu bahwa hampir semua peradaban, kalau tidak ingin mengatakan semua, hampir semua peradaban itu dibangun dengan kekuatan bahasa. Di Gurindam 12 karya Raja Ali Haji itu juga dikatakan tentang marwah bangsa itu kemampuan seseorang untuk mengomunikasikan idenya dalam berbahasa. Saudara-saudara yang berbahagia, maka dari itu kita semua, termasuk para generasi muda, saya mencoba untuk mengundang kita semua bahwa jangan remehkan kekuatan bahasa dan kekuatan sastra seseorang, karena itu adalah modal besar yang akan digunakan untuk mengikat harmoni peradaban bangsa, sembari juga untuk menjadikan seluruh tuturan tulis dan isyarat-isyarat di dalam berbahasa dan bersastra itu akan memberikan pengaruh yang dalam kepada jiwa manusia. Banyak sekali para ahli sastrawan-sastrawan terkenal itu yang sangat bagus tulisan-tulisannya, yang kemudian bisa memberi pengaruh yang dalam kepada kita semuanya. Sangat banyak, sangat banyak. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, ada seorang pakar itu Sapardi Djoko Damono. Kalau saya tidak, beliau sudah almarhum, semoga Allah mengampuni dosanya dan memuliakan beliau. Sapardi Djoko Damono itu kalau kita baca buku-bukunya itu pilihan-pilihan katanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan itu yang orang-orang yang memiliki keterampilan seperti itu semacam anugerah juga dari Allah, karena dengan pilihan-pilihan kata tersebut dia mampu merasuk langsung ke dalam hati manusia dan menghiasi pikiran-pikiran kita. Makanya banyak para ahli dan sastrawan-sastrawan besar itu dijadikan sebagai tokoh-tokoh yang akan membantu untuk berdiplomasi dengan pihak lain. Karena kemampuan berbahasanya, kemampuan gaya bahasanya yang sastrawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Sekarang pembahasan kita, saya akan mengangkat seri pertama ini untuk membahas tentang falsafah daripada sastra pantun. Nah, jadi falsafahnya sastra pantun itu. Mari kita akan coba masuk pada seri pertama ini. Saya akan mencoba membahas tentang sastra pantun, di mana banyak orang bertanya apa itu pantun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pantun itu adalah tradisi budaya dalam bersastra yang berkembang di semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan bagian barat, dan pada beberapa bagian pulau-pulau dan beberapa bagian di Nusantara. Kalau saya sebut Nusantara itu Indonesia secara umum, dan kemudian juga di semenanjung Malaysia. Pantun itu sendiri, akar dasar budayanya itu, kata pantun itu seingat saya dari dokumen-dokumen yang saya baca, dia terambil dari akar kata bahasa Minang, patuntun. Ada juga yang menyebut panuntun.
Bisa dia dari kata patuntun, bisa panuntun, yang maksudnya adalah tuntunan atau usaha untuk menuntun. Sama tadi dengan sastra. Bagaimana sastra substansinya adalah menuntun seseorang, memberi pedoman, instruksi, dan arahan. Kenapa patuntun? Karena pada masa-masa perjalanan sejarahnya itu masyarakat Melayu, khususnya di sekitar Sumatera, Semenanjung Malaysia dan sebagainya, itu adalah masyarakat yang punya nilai bestari dalam bertutur. Bestari itu arif bijaksana. Nah, kemampuan mereka dalam bertutur dipengaruhi oleh perjalanan panjang dari agama yang mereka peluk. Sebagaimana kita pahami bahwa di Semenanjung Malaysia dan Sumatera itu umumnya beragama Islam, Muslim. Islam, salah satu substansi dari agama ini mengajarkan kepada kita nilai yang luar biasa. Apa itu? Yaitu mengajarkan kepada kita keterampilan untuk berbahasa yang baik dan mengomunikasikan ide dengan cara yang baik. Itu ajaran dari agama kita ini. Ya banyak, kalau ayat Al-Quran itu banyak memberikan gambaran. Kita diminta untuk berbahasa, bersastra yang baik kepada seseorang, menyampaikan komunikasi, gagasan, ide, dan sebagainya kepada pihak lain dengan bahasa yang bagus. Bahasa yang punya nilai tinggi, yang punya marwah, dan sebagainya. Itu ajaran agama Islam. Oleh karena pemeluknya sebagian besar atau mayoritas muslim di sana, maka kemudian tuturan-tuturannya itu menjadi terpengaruh. Perlu diketahui, saudara-saudaraku sekalian, bahwa pengaruh agama, keyakinan, budaya, kebiasaan masyarakat, kemudian juga sastra dan lain sebagainya, itu bisa saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kerangka itulah kemudian kita tahu bahwa kalau kita menyebut sastra pantun, maka kebanyakan bunyi daripada sastra pantun yang dituturkan dalam peradaban lama di Melayu sana umumnya adalah spiritual. Lagi-lagi karena pengaruh Islam. Jadi perlu kita tahu bahwa ini nanti saling berkelindan. Bagaimana nilai-nilai spiritualitas itu kemudian memberikan pengaruh terhadap kesusastraan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, perlu juga dicatat bahwa kita tahu Islam itu punya kitab suci. Kitab sucinya Al-Quran. Sebagaimana sudah dipahami bahwa Al-Quran itu adalah salah satu kitab yang berisi nilai-nilai ajaran yang agung dan luhur. Namun juga perlu dicatat bahwa gaya berbahasanya Al-Quran itu memiliki nuansa puitis atau memiliki nuansa sastrawi. Al-Quran itu. Coba kita angkat sedikit saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gayanya itu sastrawi. Kenapa? Karena pada masa Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW itu, Allah tahu situasi Arab, masyarakat Arab pada kala itu adalah situasi yang mengagung-agungkan sastra. Situasi di mana orang-orang yang punya daya sastra yang tinggi itu menjadi sangat terhormat. Situasi di mana sastra menjadi bagian daripada kontestasi kehidupan masyarakat Arab ketika itu yang kemudian memiliki daya tawar yang luar biasa. Itu sebabnya mengapa, karena situasinya begitu, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dalam situasi seperti itu, maka turunlah kitab sucinya yang berupa Al-Quran tadi dengan gaya sastrawi, dengan gaya sastra. Tujuannya Allah apa? Supaya petunjuk dan pedoman yang Allah bekalkan kepada kita ini itu kemudian bisa bersaing atau ikut bersaing menjadi perhatian masyarakat. Kalau masyarakat, ini sastranya hebat, ini puisinya hebat, ini syairnya dan sebagainya bagus. Tiba-tiba turun Al-Quran dengan gaya bahasa yang menyaingi mereka. Maka masyarakat akan terkagum-kagum. Ini ada satu ajaran yang luar biasa. Yang kitabnya bernama Al-Quran, yang kemudian gayanya sastrawi dan sangat luar biasa. Kira-kira begitu alurnya perjalanan peradaban, bagaimana agama bersentuhan dengan budaya, bersentuhan dengan kemampuan sastra, bahasa, dan sebagainya. Saudara-saudara yang berbahagia, ini adalah satu kelindan
dari perjalanan panjang peradaban. Sehingga sastra pantun itu kemudian kalau kita elaborasi dokumen-dokumennya juga, buku-buku yang membahasnya, bahwa dia juga dipengaruhi oleh perjalanan panjang daripada nilai-nilai agama Islam yang kemudian kitabnya bernama Al-Quran, yang Al-Quran itu memiliki nilai sastrawi yang luar biasa. Sehingga Anda lihat bagaimana pantun itu memiliki nilai-nilai sastra yang begitu luar biasa. Saya angkat satu contoh misalnya begini, kalau saya berkata begini, lompatlah lompat si katak biru, habis melompat naik ke teratai. Sempatlah sempat membaca buku, habis membaca ilmu digapai. Ini kalau Anda tuturkan sangat indah. Orang kemudian bertanya, apa kaitannya lompat-melompat katak biru, naik ke teratai dan sebagainya dengan buku dan ilmu digapai? Tentu tidak berkaitan antara itu. Karena itu kaidah sastra pantun. Karena pantun nanti ada kaidahnya. Akan saya sampaikan pada seri-seri berikutnya. Tetapi ada rima atau nada bunyi yang menyebabkan keselarasan di dalam bersastra itu menjadi indah. Insya Allah pada seri-seri berikutnya saya akan membahas dan mengupas lebih detail tentang apa itu irama, apa itu rima, apa itu kaidah pantun, bagaimana pantun harus dituturkan, bagaimana cara memilih diksi dalam berpantun, dan bagaimana kita menggunakan pantun untuk membawa keharmonisan komunikasi dan gagasan berpikir kita kepada pihak lain. Dan siapa yang memiliki keterampilan ini, insya Allah akan mampu memiliki daya tawar di dalam komunikasi dengan pihak lain, dan insya Allah dengan kemampuan itulah Anda, kita semua akan mampu menjadi pribadi-pribadi yang keselarasan pikiran-pikiran kita kemudian bernilai seni sebagaimana yang saya kemukakan di awal tadi. Itu saja dulu pada seri pertama kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pada seri berikutnya mempelajari dan menguak tentang filosofi sastra pantun, peradabannya, bagaimana pantun itu bermakna berhias, dan bagaimana teknik-teknik untuk berpantun akan saya sampaikan pada seri-seri berikutnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang, tetap semangat dalam belajar sastra pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.